bagi UMKM. Kalau Bapak Ibu menggunakan non tunai, itu biasanya perbankan akan bisa masuk ke situ karena datanya Bapak Ibu terikut di sana. Karena kan semua kalau online sudah tercatat, transaksi Bapak Ibu, omset gitu ya, transaksi pembayarannya bisa dilihat. Itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan. Itu salah satunya. Dengan adanya non tunai dimudahkan. Jadi kalau misalnya ada pengembangan modal dari beberapa bank, itu apakah dia punya standarisasi untuk dilihat dari backgroundnya atau apa gitu untuk keuangannya biasanya kan? Iya benar. Itu kan biasanya kalau yang pencatatan ibu tunai kayak gini ya, terima pembayaran dari pembeli masih tunai kan susah bank itu melihat. Pasti bank kan akan meminta gimana omsetnya gitu ya, per bulan transaksi gimana. Nah itu dengan adanya non tunai kan udah kerekod ini, dananya Bapak Ibu tuh pasti kalau pakai non tunai kerekod di bank gitu. Jadi bisa melihat, bank bisa melihat ini. Misalnya penjualannya, misalnya aja nggak jauh-jauh pakai e-commerce ya, Tokopedia, Bukalapak, itu kan semua terekod juga penjualannya. Nah nanti bank itu akan bisa melihat dari situ. Kan sekarang kalau e-commerce juga kerja sama-sama perbankan gitu, buat pembiayaan juga gitu. Bisa dilihat dari situ transaksi per bulan. Nah itu akan lebih memudahkan mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dari perbankan. Gitu. Ngelihat dari situ. Yang ini saya tanyakan di sini, apakah ada pengaruh imbasnya? Kan selama ini online ya, ada toko Shopee dan lain sebagainya. Pengaruh nggak imbas ke retail? Maksudnya seperti mall seperti itu, apakah kan selama ini kita lihat pandemi sepi juga ya? Iya benar. Malah justru kalau saya melihat dengan adanya gini ya, kalau misalnya pandemi kan sebenarnya kita tetap akan mall juga harusnya tetap ini Bu ya, berusaha untuk menjual barangnya kan juga merupakan sumber penghasilan mereka. Nah mungkin harus memang udah shifting mindsetnya gitu ya, udah masuk ke tadi digital, berbau digital. Jadi sekarang kan kita nggak bisa juga memaksakan pembeli masyarakat buat datang ke mall atau ke pasar, kan masih takut-takut gitu ya. Makanya sekarang saya melihat di beberapa daerah itu juga udah mulai adanya pasar online, ya pasar tradisional online, ataupun sekarang kayak toko-toko besar kayak Zara dan sebagainya itu sudah punya aplikasi online gitu. Jadi kalau menurut saya sih bisa dimanfaatkan aja gitu peluang yang ada. Jangan kita memagari misalnya toko harus online gitu, sementara offline yang benar-benar buka fisiknya gitu ya. Sementara kan sekarang masa pandemi benar-benar belum new normal juga kan, masih masa transisi gitu. Orang juga masih banyak yang pengennya dari rumah aja, stay safe gitu kan. Kita manfaatkan aja peluang itu dengan adanya non digital. Sistem digital itu tadi ya. Iya, online dan digital. Sebenarnya kalau menurut saya lebih bagus lagi kalau UMKM tuh punya yang offline juga gitu. Jadi kan masyarakat yang mau beli dari Papua, dari mana masih bisa, nggak harus datang jauh-jauh gitu kan. Barangnya bisa dipasarkan dari manapun. Dan lucunya kalau di Indonesia ini saya juga baru tahu ya, orang-orang Indonesia kan kebanyakan jualan tuh di Facebook, Instagram. Sebenarnya kreatif sih, tapi ternyata di dunia ini cuma orang Indonesia doang yang jualan lewat Instagram. Saya juga baru tahu itu. Tapi ya nggak apa kita manfaatkan kreativitas itu tadi. Terus selama ini saya juga lihat banyak yang laku kok di Instagram, gitu, Facebook. Apa pemasukan? Iya, sistem online. Mungkin dari para undangan yang bisa menanyakan ke Ibu Afa ini kendalanya di dalam membuat aplikasi ya tadi ya, aplikasi kemudian mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada kendala nggak Bu? Boleh ada yang mungkin pertanyaan langsung ya, kita dialog ya. Boleh. Tapi tadi mungkin saya tegaskan lagi bahwa Kris itu bukan aplikasi Bu ya. Jadi kalau penjual UMKM-nya cukup datang ke bank atau non bank. Kalau kayak Gojek, Link aja itu kan kategorinya non bank. Itu bisa langsung datang ke banknya, tapi juga bisa langsung lewat websitenya Bank Indonesia. Di situ nanti sudah ada kayak daftar, kalau ibu mau daftar buat Kris, QR code. Itu ke siapa? Nanti bisa langsung datang ke banknya. Cuman kalau sama masa pandemi kan mungkin agak takut datang ke bank. Nanti bisa buka websitenya Bank Indonesia. Website Bank Indonesia. Ada Kris, KRIS, menu KRIS. Nanti bisa daftar lewat situ. Tinggal pilih banknya mau apa.
Nah misalnya Bapak Ibu rekeningnya apa? Bank Jatim, apa Bank Mandiri, nanti di situ ada menunya buat langsung daftar online. Semua bank. Tidak. Sampai saat ini baru 38 bank yang berizin, harus berizin ke BI dulu. BI. Iya, Bank Jatim udah berizin, Bank Himbara, Mandiri, BRI udah berizin gitu. Nanti bisa langsung lihat di website Bank Indonesia aja. Ya. Nanti Ibu bisa milih mau mana sesuai dengan rekeningnya aja. Biasanya kan nggak males ganti rekening, nomor rekening. Nah kalau misalnya kayak di Noyo kan link aja, itu bebas sih. Mereka nggak kayak harus rekening apa gitu. Jadi syaratnya punya kris harus punya rekening dulu. Karena itu buat penampungan dananya Bapak Ibu. Itu ada minimum uang yang diletakkan saldo? Nggak ada, jadi buat daftar aja, Buat free, daftar aja. bebas gitu. Kalau nggak dipakai juga nggak ada biaya. Tapi kalau nggak dipakai nggak ada biaya Bu. Cuman kalau dipakai nanti akan dipotong 0,7%. Jadi seperti edisi. Jadi ada seperti biaya langganan ya? Biaya admin. Iya, istilahnya merchant discount rate, biaya yang dikenakan kepada penjual yang punya gitu. Kenapa? Karena kan itu udah dimudahkan, nggak usah datang ke bank, nyetor uangnya langsung ada di rekening itu gitu. Ada pajak? Nggak ada. Cukup murah dibandingkan dengan edisi, penggunaan edisi. Terima kasih Bu Afa. Sepertinya kita ada ilmu tambahannya. Selama ini kita itu awam, jujur terus terang, mereka-mereka ini ada yang mulai dari awal UMKM, kemudian naik untuk menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Nah, tentunya ilmu dari Ibu sangat bermanfaat. Terima kasih. Kami dari OKOJ Cina Makmur. Bagi Ibu maupun Bapak-bapak yang ingin langsung berinteraksi, tanya jawab, ada? Oh ada. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk tadi kan daftarnya ke Bank Indonesia. Rencana ke depannya kan misalnya bensin itu juga kan bayarnya bensin. Pertamina kan bayarnya juga pakai kartu itu. Apakah juga bisa memakai itu, sedangkan tahu sendiri untuk di POM itu kan nggak boleh menghidupkan HP kan seperti itu. Kemudian saya pernah lihat kan di Grab atau yang di Gojek itu kan ada OVO kan juga ada nomor apa tadi kris tadi Iya, buatnya. Ya itu apakah beda? Apakah kita punya satu saja yang dari BI atau yang di OVO itu tetap dipakai atau gimana? Iya, terima kasih. Kita tambahin aja Bu ya. Iya. Tadi jadi kalau produknya kris itu sendiri bukan produknya BI Bu ya. Jadi kalau BI cuma kebijakannya aja harus standar, jangan kayak penyelenggara itu bikin sendiri-sendiri QR code-nya gitu. Kita standarkan jadi satu. Karena kalau sendiri-sendiri, tadi saya bilang misalnya QR code-nya sekarang punya OVO. Ibu punyanya OVO-nya warna ungu apa yang kayak saya tadi putih merah? Warnanya lupa. Putih hijau Bu. Warnanya Itu. Kalau masih warna-warni berarti itu belum standar kris Bu. Belum. Jadi Ibu menghubungi tadi penyelenggaranya minta diganti. Tapi nanti pasti ada kewajiban sih karena kan sudah istilahnya udah memberikan info penyelenggara agar menarik dari peredaran yang tadi belum standar. Jadi yang warnanya masih warna-warni itu belum standar. Kalau belum punya, Ibu tadi bisa langsung kalau Ibu di Noyo juga ya? UMKM beda ya? Di Noyo. Oh Surabaya. Jadi Ibu misal banknya apa Bu rekeningnya? Rekeningnya? Oh BTN. Iya. Tabungan negara. Iya. Ini sebenarnya Pak Imam juga punya kontaknya, dengan link aja kalau mau nanti bisa dengan Pak Imam itu dengan link aja. Kalau link aja bebas rekeningnya mana aja. Tapi terserah Ibu kalau misalnya Ibu pengen sama OVO berarti nanti atau sama dengan bank lainnya bisa nanti ke website Bank Indonesia.
Kalau misalnya ibu susah, datang aja misalnya ke banknya. Tapi kalau mau kontaknya link aja nanti Pak Iwan bisa membagikan ya. Kalau di Dinoyo sudah pakai link aja semua kerjasamanya. Iya tapi gitu ya Bu ya. Kalau masih warna-warni berarti itu belum standar kris. Jadi nggak enaknya tadi Bu, pasti akan dicabut dari peredaran. Terus cuman bisa pakai OVO doang atau GoPay aja. Kalau yang tadi kan satu kris bisa buat semua aplikasi. Nah kalau ibu sebagai penjual tadi bikinnya krisnya, QR code-nya. Kalau saya nasabah pembeli datang, saya harus download dulu aplikasinya Gojek, OVO, Dana, Link aja dan sebagainya. Yang download saya aplikasi. Kalau kris bukan aplikasi, nggak perlu di-download. Ibu daftar aja ke bank, nanti banknya ngasih. Jadi cukup satu barcode buat selamanya bisa. Cukup satu barcode aja, gitu Bu ya. Nah, biasanya ada pertanyaan gini. Dulu kan kalau saya bisa tuh dapat banyak barcode, promonya beda-beda, gitu kan Bu ya. Nanti nggak dapat promo dong. Kadang-kadang konsumen, wah saya punyanya OVO lagi cashback. Kok ibu punyanya yang barcode kris dicetaknya sama link aja, nanti nggak dapet dong saya promonya. Jadi tenang aja, kris itu bisa menampung banyak penyelenggara. Misalnya sekarang ibu punya krisnya link aja, awarin kris bisa Bu. Nanti cukup satu kris tapi jadi di situ isinya banyak penyelenggara, tapi krisnya barcode-nya cukup satu, nggak banyak. Cuman ibu sebagai penjual hanya menginformasikan, saya buka dulu ya barcode-nya. Berarti Bank BTN ini bekerja sama dengan BI juga ya, masuk dalam harus berizin ke Bank Indonesia. Ya. Ini kan tadi itu kelihatan nggak Bu? Ada nama tokonya. Di sini ngomongnya nama merchant. Di bawahnya nanti ada nomor identitasnya ibu. Itu ibu informasikan kepada nanti penyelenggara bank atau non bank yang mau ngasih kris ke ibu. Misalnya ibu udah punya sekarang krisnya link aja nih, ibu daftar dulu kan ke link aja, dikasih ini ibu barcode krisnya gitu. Terus ada ujuk-ujuk datang OVO atau bank lainnya ibu nawarin, Bu kalau sama saya nanti promonya keren gitu, promonya banyak gitu, untung buat ibu. Bisa, tapi ibu harus menginformasikan tadi nomor merchantnya ibu, nomor tokonya ibu, adanya di barcode ini tadi. Nah nanti setelah ibu kasih tahu ke mereka, nanti akan diproses sendiri. Sesama penyelenggara udah tahu Bu. Jadi nanti ibu tetap barcode-nya yang itu, tapi nanti promonya OVO juga masuk gitu. Promonya link aja juga masuk. Tapi krisnya cukup satu ya Bu ya. Jangan barcode-nya jangan banyak-banyak. Nah terus yang kedua terkait pembayaran tadi bensin yang mau non tunai, itu kan uji coba di Surabaya sama Malang Raya ya. Waktu itu mereka sudah sempat datang ke BI juga sih, dan udah kita informasikan mungkin bisa menggunakan tadi kris, tapi krisnya Pertamina gitu ya. Nah kalau kayak gitu berarti ibu sebagai si pembeli bensinnya kan, ibu di situ nggak perlu punya kris, yang punya krisnya sih Pertaminanya. Ibu cukup download kayak saya Gojek atau OVO di handphonenya gitu. Nanti tinggal scan. Cuman setahu saya sekarang mereka masih pakai aplikasi My Pertamina ya, belum menerbitkan kris. Cukup Bu, Cukup. karena waktunya terbatas. Terbatas. Bapak terima kasih. Mungkin setelah ini bisa nanya-nanya ya. Bagus sekali pemahaman. Tepuk tangan dong buat yang tanya ya, karena ini memang bagus sekali. Harus tahu ya Bu ya. Lain dari yang lain? Saya kasih waktu 2 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada perwakilan BI dan Kepala Dinas UMKM Kota Malang. Beberapa waktu yang lalu itu kan Perdana Menteri Singapura tuh wanti-wanti warganya untuk siap-siap menghadapi krisis. Nah, Indonesia menurut prediksi para pakar nanti awal Januari atau akhir Desember itu sudah mulai masuk krisis, resesi.
Untuk BI sendiri berkeberpihakan kepada UMKM ataupun dari kajian untuk UMKM ini sendiri menghadapi krisis yang keberpihakan BI ini sendiri dan kajian UMKM terhadap UKM Semalang Raya itu seperti apa? Karena ini kan sudah pandemi, sudah ada. Nah, krisis ini sudah mau diprediksi akan ada. Resesi itu loh, Bu. Nah, itu seperti apa keberpihakan para pemegang kebijakan? Ya, baik. Saya akan coba, tapi sebenarnya saya bukan dari sisi UMKM sih. Di UMKM ada sendiri orangnya.